Ada beberapa hal yang jangan ditolak. Bantal, susu, parfum, dan uang jika Anda lagi dalam keadaan butuh banget. Itu jangan ditolak. Anda diberi bantal, jangan mengatakan saya masih muda, jangan. Terima aja. Terima aja, jenengan pakai atau jenengan buat sandaran atau jenengan taruh sebelah jenengan, jangan ditolak. Terima aja. Susu juga begitu. Kalau diberi susu dan Anda tidak bermasalah dengan itu, boleh bisa minum, ya, maka minum aja. Jangan cukup, jangan. Mau dikasih kok. Orang ngasih itu kan tidak ada niat kerepotan, tidak. Sudah dikasih kok. Ya, susu kalau sehat dan tidak berlebihan, sunnah diterima dan diminum. Kecuali kalau sakit. Nah, kalau sakit beda ceritanya. Kalau misalnya tidak cocok minum susu atau mungkin alergi dan itu lain, ya, lain. Tapi kalau tidak ada masalah dan bisa minum, diterima susunya. Karena itu diantara yang tidak dianjurkan untuk ditolak, ya, kurang baik kalau ditolak. Susu. Kemudian minyak wangi, parfum. Ini yang ajib, ya. Parfum itu kalau sudah orang mau memberi parfum atau dia mau mengoleskan parfum, karena di dalam kajian itu kan ada yang mengoleskan parfum. Itu boleh, itu jangan sampai ditolak. Ya, jangan sampai ditolak. Kenapa? Karena parfum itu sumbernya dari surga dulunya dari surga. Ya, jadi itu adalah salah satu yang baik untuk diterima dan memang orang itu lebih baik beraroma yang wangi. Nah, karena Rasulullah tidak suka kepada bau yang tidak enak. Nah, sehingga Rasul senang ke bau yang enak. Malaikat juga dekat kepada orang yang baunya enak. Nah, sehingga ketika air tidak dimatikan itu ketika air tidak dimatikan itu lupa ya namanya orang lain. Nah, ya, harus ada setelannya memang lain, itu keren itu enggak. Jadi diantaranya yang jangan ditolak itu apa? Parfum atau etir, raihan, itu jangan ditolak, diterima. Tapi ada kejadian, karena mohon maaf sebagai yang biasanya duduk di depan itu banyaklah bolo-bolo yang maju kemudian bawa parfum. Ya, itu sih bagus ya, tapi saya rasa kalau Alteco itu jangan dibawa. Loh, parfum bawa Alteco loh, Pak. Parfum itu bawa Alteco. Gak keliru tak Pak sampai ini. Kadang-kadang ada yang kan atasnya ada roll, ada yang harus dicopot dulu, yang seperti ada. Nah itu kadang-kadang dipikir itu roll, jadi crack suwe ini. Loh. Iya, kalau anjuran saya itu lebih adab, itu tidak maju untuk memberi ke depan, itu lebih baik. Kenapa? Karena takutnya semua maju, kadang-kadang 4 maju. Malaikat subuh, Za'faron, Kiswa, Mesik, minyak kapak kadang-kadang. Masuk angin ya, masuk angin. Kan dioleskan itu minyak wangi, ya. Dalam kajian, dalam maulid seringnya, kan semangat itu. Lah ajibnya kalau saya tidak keliru, Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki itu kalau mau dikasih karena beliau tidak mau. Ditanya loh, Sayyid, beliau kan semuanya mau yang istimewa, tidak mau yang kelas menengah ke bawah, maunya kelas atas. Almarhum Said Muhammad Al-Maliki, bajunya itu yang jutaan, walaupun gamis ya yang jutaan. Ketika ditanya kenapa loh, saya ini bawa hadis, kan muhaddits beliau itu. Saya ini bawa hadisnya Rasul, baju saya harus bagus, parfum saya harus yang istimewa. Lah kalau orang melihat muhaddits bajunya jelek, parfumnya murah, orang meremehkan sama hadis Rasul. Tapi orang kalau datang ke saya mau minta hadis atau belajar hadis, belum apa-apa sudah kalah dulu dari zahirnya, apalagi kalah masalah
batinnya. Jadi pembawa hadis itu harus bajunya yang bagus, yang mahal, yang keren, bukan yang kena rokok terus bolong itu. Ini yang mahal, yang bagus. Parfumnya juga bagus. Parfumnya yang jutaan, yang asli, ya asli. Saya pernah dengar kisah itu ya, wallah alam ya. Saya rasa itu sangat masuk akal untuk kelas beliau. Ada orang mau ngasih minyak wangi ditolak. Tapi mungkin di beberapa kejadian terus ditanya, lah Sayyid kan mestinya orang kalau ngasih parfum itu kan diterima bagusnya. Iya, tapi bagi anak itu bukan parfum. Istimewa. Itu bukan parfum bagi anak. Ampun kayak ngono. Ini lo memang pegel Pak kadang-kadang itu. Ya kadang-kadang agak emosi. Jadi kalau bagi saya tidak berani, saya tidak berani. Walaupun saya misalnya di Majelis Rasulullah di Malang itu, saya ada parfum yang saya taruh di tas terus. Saya tidak berani nawarkan kanan kiri saya. Karena kadang-kadang sebelah kanan saya ini pakai parfum yang harganya jutaan. Nah, kalau kita gang gini seret, hilang sudah yang jutaan ini. Hilang. Nah kalau di Darul Mustafa, enggak. Yang bagian ngasih parfum, satu rombongan pilihan dari masjid. Yang lain tidak boleh maju. Jadi yang dipilihkan, nanti 4 orang itu bawa parfum, setiap pertemuan ya sudah itu. Parfumnya istimewa. Dioles itu sak masjid dikasih. Jadi yang lain sudah tidak usah. Karena parfumnya sudah pilihannya masjid. Jadi 4 orang, 5 orang keliling bawa parfum itu saya. Satu-satu, semua. Parfumnya baunya sama, kualitasnya juga baik, setiap kemis ya itu. Nah, itu ngono-ngono itu Pak. Cilik tapi tidak diperhatikan jadi istimewanya majelis gitu loh. Ya, karena detail kecil itu kalau diperhatikan jadi sangat baik. Nah, ini tadi disebutkan oleh Yai Syaroni dibaca dari Ihya tadi tentang adab makan. Kalau mendapatkan susu itu ada doanya yaitu bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik alhamdulillahilladzi atamana wa saqana wa ja'alna minal muslimin Allahumma zidna minhu. Ya, minta tambahan darinya yakni berkah dari bismillahirrahmanirrahim Allahumma zidna minhu. Ya Allah berikan saya tambahan. Tambahan apa? Biar tambah gemuk? Bukan. Biar tambah istiqomah ibadah, biar tambah sehat untuk ibadah. Bukan supaya cak lemuan. Bukan begitu. Itu yang kedua, menerima dikasih parfum. Yang pertama susu, yang kedua parfum, ya. Tapi saya rasa jangan terlalu memaksa, lebih baik begitu. Nah, masalahnya kadang-kadang orang itu dengan PD-nya. Kalau seneng ya seneng, enggak apa-apa. Kalau yang ketiga itu kalau dikasih bantal, jangan nolak. Karena jangan alasan, wah saya masih muda, terima aja. Oh posisi repotnya nerimo. Iya, matur suwun. Jangan dipakai, enggak apa-apa. Jangan taruh di samping, jangan buat sandaran sebentar. Itu jangan. Dan yang keempat, uang ketika Anda butuh, jangan ditolak. Jangan lagi butuh terus ada yang paham. Saudara misalnya, Mas, saya minta bantu sedikit ya, saya ada lebihan rezeki, saya minta bantu ya. Itu kalau jarang lagi butuh banget, misalnya orang tua sakit atau anak sakit atau misalnya keperluan yang sangat mendesak, misalnya rumah roboh, gitu. Misalnya kena angin atau apa, rumahnya roboh, yang ngelihat itu, wah ini harus dibantu, terima, tidak masalah kalau dalam keadaan butuh, itu jangan ditolak, jangan kok. Akhirnya menutang. Lalu Anda tidak minta kok. Kan Anda tidak minta, tahu-tahu datang diberi, ya terima. Ada apa? Lain kalau misalnya kita minta, lah itu kalau bisa ditahan lebih baik ditahan. Tapi kalau misalnya perlu pinjam ke teman, tidak ada masalah. Rasulullah malah pinjam ke Yahudi dengan gadai kok, tanpa riba, tanpa bunga. Ya. Nah itu boleh. Jadi 4 yang jangan ditolak. Ya, diantaranya ketika diberi susu dan minumnya dengan membaca bismillahirrahmanirrahim Allahumma zidna minhu. Ya. Kemudian yang kedua parfum, ya, asal yang memberi ini juga ya diterima aja lah. Yang ketiga bantal, alwisada bantal kalau diberi, walaupun kita sehat terima aja. Yang keempat uang ketika membutuhkan, khususnya ketika jaringan tidak minta, butuh. Ada saudara yang, Mas, aku ingin bantu sampai. Oh ya, terima kasih, tak terima. Begitu. Understanding?